Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Nafi Sofyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih siasah yang terdiri dari pengertian, macam-macam, objek kajian, dasar hukum, dan konsep kepemimpinan. Langsung saja ke pengertiannya, yaitu fikih siasah. Fikih siasah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan siasah. Fikih di sini memiliki arti suatu pemahaman yang mendalam, sedangkan siasah memiliki arti pengaturan, bimbingan, dan sebagainya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya fikih siasah ini adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan mengenai pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya ada macam-macam fikih siasah. Yang pertama, fikih siasah dusturiyah, yaitu siasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, siasah tasriyah, syariah tentang pembentukan dan penetapan hukum. Yang kedua, siasah qadiyah syariah tentang peradilan. Dan yang ketiga, siasah idariyah syariah tentang administrasi. Dan yang terakhir, siasah tanfiziyah syariah tentang penyelenggaraan pemerintah. Dan macam yang kedua yaitu fikih siasah dauliyah atau khorijah, yakni siasah yang berhubungan dengan peraturan pergaulan antara negara muslim dan non-muslim. Yang ketiga ada fikih siasah maliyah, yakni fikih siasah yang berhubungan dengan harta kekayaan. Dan yang keempat adalah fikih siasah harbiyah. Fikih ini menjelaskan yaitu mengatur tentang peperangan dan hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dunia. Selanjutnya adalah objek kajian fikih siasah yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Di sini bermaksud bahwa suatu negara harus memiliki peraturan dan perundang-undangan agar bisa menciptakan suatu bangsa yang taat akan hukum. Yang nomor 2 adalah pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. Pengorganisasian di sini bermaksud agar tujuan suatu negara dapat terlaksanakan secara efektif dengan membagikan tugas-tugas kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Yang nomor 3 adalah mengatur hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Di sini penguasa bisa dibilang pemerintah, yang mana pemerintah ini berwenang untuk membuat sebuah peraturan dan harus diikuti oleh rakyat, harus mengikuti peraturannya dan tidak boleh melanggar. Berikutnya adalah dasar hukum fikih siasah. Yang pertama, kemestian menyelesaikan permasalahan yang bersifat ijtihadiyah dengan musyawarah. Ijtihadiyah di sini memiliki arti suatu perkara yang tidak jelas. Contohnya dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana para ulama menggunakan ijtihad dalam proses menentukannya dan berdiskusi serta bermusyawarah dalam menentukan dengan menggunakan perhitungan dan hukum Islam yang sudah ada. Yang kedua adalah kemestian menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Contohnya adalah presiden. Presiden diberi amanah atau kepercayaan oleh seluruh masyarakat dalam sebuah negara untuk memimpin negaranya agar menjadi lebih baik ke depannya dan menetapkan hukum secara adil, tidak membandingkan antara satu sama lain. Yang ketiga adalah kemestian menaati Allah dan Rasulullah dan ulil amr. Di sini kita sebagai tidak hanya pemerintah saja atau penguasa yang harus menaati Allah dan Rasulullah, tapi kita juga sebagai rakyat harus menaati Allah dan Rasulullah. Yang terakhir adalah konsep umum kepemimpinan dalam Islam. Terdapat 2. Yang pertama khilafah, yang kedua imamah. Khilafah adalah para pemimpin sepeninggal Nabi yang menggunakan sistem pemerintahan teokrasi dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka bukan hanya memimpin pemerintahan, tapi juga pemimpin keagamaan. Yang kedua adalah imamah. Imamah ini diambil dari kata amamah yang arti di depan. Jadi bisa disimpulkan bahwa imamah mempunyai arti seseorang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang lain yang ada di belakangnya. Jadi dari 2 definisi di atas, 2 definisi tersebut, khilafah dan imamah, bahwa adanya hubungan timbal balik antara negara dan agama, yang mana mereka saling memerlukan untuk perkembangan masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.